Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat sukses, bagaimana kabar sahabat semua? Semoga kita semua sehat dan tetap jaga kesehatan. Amin, Allahumma amin. Perkenalkan, nama saya Selami. Saya mahasiswa IOIN Langsa, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Saat ini saya sedang melaksanakan tugas KKNT atau tugas kuliah kerja nyata tematik yang berbasis media sosial. Nah, judul video podcast saya hari ini adalah tentang bahasa Inggris sebagai sumber belajar anak usia dini. Nah, mempelajari bahasa Inggris dapat membantu pikiran anak untuk melihat dari sudut pandang lain dan mengekspresikan diri mereka sendiri. Dengan memiliki saluran berkomunikasi lainnya untuk menyampaikan ide dan perasaan mereka, anak akan memiliki banyak pilihan untuk menyuarakan pendapat mereka. Bahasa Inggris merupakan bahasa yang paling umum digunakan oleh semua orang dalam skala internasional. Hampir semua orang di dunia mempelajari bahasa Inggris sebagai bahasa kedua setelah bahasa asli mereka. Artinya, mereka kemanapun mereka pergi, bahasa Inggris merupakan alat komunikasi untuk yang umum dijumpai. Nah, dengan menguasainya, bepergian ke negara apapun akan lebih mudah dan lebih cepat karena tidak terhalang oleh kesulitan berkomunikasi. Nah, apalagi di era zaman sekarang kan di mana-mana banyak maskapai penerbangan yang menawarkan tiket penerbangan dan kecenderungan akan niat untuk traveling yang semakin meningkat. Belajar bahasa Inggris sejak dini merupakan modal dasar untuk persiapan traveling di masa depan. Dan mengajarkan si kecil berbahasa Inggris itu sejak dini idealnya menjadi kesadaran bagi parents untuk membantu anak lebih siap bersaing di area global saat dewasa kelak. Tak hanya melalui pendidikan formal, tetapi bahasa Inggris pun dapat dipelajari melalui berbagai hiburan, seperti menonton video dan membaca buku. Nah, jika si kecil sudah terbiasa berbahasa Inggris sejak dini, dia akan lebih memahami dan enjoy dengan segala bentuk hiburan berbahasa Inggris, sehingga skillnya pun akan semakin meningkat seiringnya usianya bertambah nanti. Nah, kenapa belajar bahasa Inggris itu penting? Kenapa belajar itu penting? Karena belajar bahasa Inggris bisa membuat kita menjadi lebih mudah memahami berbagai macam hal di sekitar kita. Apalagi bahasa Inggris menjadi bahasa yang paling banyak digunakan di dunia ini, termasuk untuk kepentingan akademis. Apa jadinya jika kita tidak mengerti bahasa Inggris sementara semua ilmu pengetahuan dan hasil riset terbaru diterbitkan dalam bahasa Inggris? Jadi kita yang rugi kan? Nah, bahasa menjadi salah satu alat untuk manusia berkomunikasi. Dengan bahasa, manusia akan lebih mudah untuk berkomunikasi. Manusia merupakan makhluk sosial yang saling berinteraksi satu sama lain. Komunikasi digunakan untuk menyampaikan maksud tertentu dari seseorang kepada orang lain melalui bahasa, baik itu secara lisan, tulisan, maupun bahasa isyarat. Tanpa bahasa, kita akan sulit untuk berkomunikasi dan menyampaikan maksud ataupun tujuan kita kepada orang lain, serta berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Desa Marande yang terletak di Kecamatan Langsa Lama, Kabupaten Kota Langsa, sebanyak 403 kepala keluarga dan sejumlah penduduk sebanyak 1.328 yang terbagi menjadi beberapa dusun. Kemudian ada beberapa bangunan pendidikan, yaitu 1 SD yang sederajat dan 1 TK, namun tidak ada sekolah menengah pertama di desa tersebut, sehingga para orang tua harus menyekolahkan anaknya di luar kampung tersebut, contohnya seperti di kota-kota lainnya, dan untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi.
Kemudian dalam pandangan warga Kampung Meranti, belajar bahasa Inggris itu merupakan bahasa yang sangat rumit untuk dipelajari bagi anak-anaknya. Mungkin kan bahkan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional menjadi pendorong pentingnya menguasai bahasa Inggris bagi anak-anak mereka tersebut. Selain itu, di Kampung Meranti terlihat masih minim dalam pendidikan maupun pendidikan lainnya ataupun pendidikan agama, lebih terutama dalam pendidikan bahasa Inggris bagi anak-anak Meranti Daya tersebut. Kemudian di desa tersebut ada mahasiswa KKN yang akhirnya mendorong si penulis untuk mengadakan program kegiatan les belajar bahasa Inggris dilakukan tempat di TPA Meranti Daya. Jatuh pada hari dan waktu yang kami laksanakan itu pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu sampai dengan jam 13.30 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat. Di tempat yang sama juga ada mengadakan program ngaji malam sehabis sholat maghrib sampai dengan sholat isya sebanyak 40 murid Meranti Daya. Melihat siswa yang sangat semangat untuk mengikuti kegiatan les belajar bahasa Inggris membuat si penulis semakin bertambah semangat untuk mengajar mereka tersebut. Bahkan mereka bukan hanya belajar bahasa Inggris saja yang mereka mau, tetapi pelajaran umum lainnya juga mereka minta. Contohnya seperti belajar matematika, PPKN, ilmu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan alam, itu semua, dan pelajaran-pelajaran lainnya tersebut mereka mau. Tetapi kendala yang mereka alami di saat belajar itu ialah ketika ada yang musim hujan, itu belajar pun diliburkan. Bahkan malam pun begitu juga. Ketika malam hujan, ngaji malam pun diliburkan. Maka dari itu, penulis membuat program les belajar bahasa Inggris ini tersebut hingga bisa belajar bahasa ataupun umum dan dalam kegiatan tersebut. Dan kemudian warga Meranti Daya tersebut juga mendukung atas program-program yang kami laksanakan di TPA tersebut. Karena apa? Karena membuat anak-anak mereka mau belajar lebih giat lagi dan aktif, bukan hanya belajar dari rumah saja, tetapi ada belajar di luar seperti dalam kegiatan les belajar tersebut. Pendidikan bahasa Inggris untuk anak usia dini ini membutuhkan metode dan proses pengajaran yang tepat dan efektif. Ada beberapa metode dan teknik yang sesuai untuk mengajar bahasa Inggris bagi anak usia dini, yaitu dalam konteks yang komunikatif, meliputi konteks situasi sosial, permainan, kultural, nyanyian dan musik, pembacaan cerita, pengalaman-pengalaman kesenian, kerajinan tangan, dan menggunakan gerakan fisik. Dan di antara metode tersebut, maka pendekatan dengan lagu, nyanyian, dan gerak adalah metode yang sangat sesuai dan berhasil dalam pendidikan bahasa Inggris untuk anak usia dini. Karena pada dasarnya anak suka menyanyi dan melakukan aktivitas fisik yang menyenangkan bagi mereka. Karena setiap hari anak mendapatkan kosakata baru bahasa Inggris dan dilakukan secara berulang saat berkomunikasi kepada si penulis maupun teman-temannya. Pengucapan kosakata berbahasa Inggris pun sangat ditekankan. Terbukti saat anak salah mengucapkan kata berbahasa Inggris, penulis akan memperbaiki secara berulang dan menanyakan beberapa kali. Respon anak saat pengajaran bahasa Inggris, ada beberapa anak yang paham karena memang dia di rumah sudah diajarkan sama orang tuanya, sehingga dia mudah memahami apa yang diajarkan. Namun, ada beberapa anak yang belum paham karena bahasa yang digunakan sehari-hari saat berada di rumah, dia menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Aceh sendiri. Yang diajarkan selama proses pembelajaran tersebut adalah yang pertama, itu greeting, lalu karakter, yaitu ada 5 magic word. Yang pertama ada sorry, help, excuse me, please, and then thank you. Dan yang terakhir, pembelajaran yang dilakukan harus sesuai dengan tema
anak tersebut. Kendala saat pembelajaran pengenalan bahasa Inggris kepada anak yaitu ada yang basicnya kosong, yaitu anak yang menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Aceh di kehidupan sehari-harinya tersebut. Karena gara-gara itu mereka tidak bisa menguasai bahasa Inggris tersebut. Reaksi anak di dalam ruangan saat pembelajaran dimulai bahasa Inggris, ada anak yang bosan karena di rumah sudah diajarkan materi yang sudah pernah seperti di sekolah, dan ada anak yang antusias karena suka dengan pembelajaran bahasa Inggris, dan ada juga anak yang acuh tak acuh. Solusi yang digunakan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu kita harus mencari ketertarikan anak. Contohnya seperti anak suka mewarnai, maka biarkanlah mereka untuk mewarnai. Banyak mencari referensi yang harus mengenali anak yang berperilaku super dan mengetahui kemampuan anak. Cara menentukan tingkat ketercapaian anak yaitu ketika anak dapat mengerjakan tugas dengan baik dan benar. Harapan si penulis, semoga dalam program les belajar bahasa Inggris dengan metode pembelajaran ini diharapkan menambah semangat baru belajar untuk anak-anak di kampung tersebut, dan menambah kosakata baru dan mampu berkomunikasi bersama satu sama lain di dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Nah, sampai sini saja pembahasan kita, semoga manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.